ketemu lagi bersama saya Kak Go Official Opsing main-main tentunya di podcast kesayangan Tak Saka, tak kenal maka tak sayang kakak. Ya, kali ini bersama ini ambasador kesayangan nih. Brand kesayangan saya adalah Singaraja Raja Rimba. Ya, tentunya dengan panitia. Nah, ini kan ada musim layangan nih ya. Sudah bulan Juli. Jadi Juni, Juli itu kalau di Bali itu anginnya kencang. Nah, jadi kita ada musim layangan, salah satu kearifan budaya lokal juga. Nah, dan kali ini ada narasumber kita yaitu panitia dari Seke Pelayang Badung. Woi, tepuk tangan dulu dong. Mungkin bisa diperkenalkan dulu teman-teman dari sebelah sini ke situ, ke sini, ke sini. Oke. Sama posisinya langsung. Di Oke, panitia siap. sebagai apa? Oke, Ya, siap. biar jelas teman-teman nanti. Oke, Om Swastiastu, Sultan. Nama saya Agung Andra. Ya. Saya ketua panitia di Seke Pelayang Badung. Ya. Ini sebelah kanan saya ada Belian Adi. Ya. Ini bendahara saya. Setelah itu ini ada Dein sebagai wakil saya. Oh, ini ketua, Ketua. bendahara, wakil. Ya. Berarti yang megang duit banyak dia berarti. Iya, ini boleh banyak bukan duit. Pendaftaran sponsor sini lari duitnya. Oke, langsung saja ya. Ya, oke. Ada beberapa poin pertanyaan nih. Ya. Mungkin selama ini juga kalau dibilang sing main-main terkait dengan layang-layangan sih beberapa kali pernah ikut serta di momen layang-layangan ini gitu loh. Kebetulan untuk tahun ini kita ada collab juga dengan Seke Pelayang Badung. Mungkin yang pertama saya ingin tanyain buat teman-teman nih, histori dari Pelayang Badung itu terbentuknya seperti apa? Oke. Kapan? Nah, kayak gitu tuh loh. Silakan. Ya. Pak Ketua jawab ya? Ya, langsung. Langsung dong kedua aja. Sekarang hidung pies sih Pak Kawan. Langsung. Ini loh sih. Yuk, silakan. Oke, untuk Seke Pelayang Badung itu sebenarnya kita dari teman-teman pemain layangan sih. Pemain layangan setelah itu gabut, Ya. habis itu mulai diskusi-diskusi. Karena kemarin di tahun 2019 sampai 2020 lah, Ya. itu kan dapat vakum Oh. untuk seni layang-layang itu. di Berarti lomba-lomba. sebelum terbentuk ini sudah pernah membentuk panitia? Oh enggak. Atau seperti gimana maksudnya? Itu keterkaitan kita sebenarnya di lapangan saja, Bli. Oh. Jadi basic kita cuma pemain sih awalnya. Ini pemain nih, Ya, pemain. bukan pelatih. Bukan. Oke, pemain terus. Ya, pemain layang-layang setelah vakum beberapa tahun akhirnya tahun kemarin Ya. di 2022 akhir musim itu mulailah komunikasi. Kayak misal dari Dein, dari Anadi kita ngobrol-ngobrol awalnya. Engke rencananya tahun depan nge-event nih kan gitu awalnya. Awalnya nge-event. Jadi karena kita dengar isu Ya. bahwa untuk tahun berikutnya ini 2023 maksudnya. 2023 ini jadi lahannya semakin menciut. Lahan Kayak apanya modelnya nih? lahan untuk bermain layang-layang. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi Tahunnya tambah tahun kan tambah besar ya? Ya, benar. Ini tambah kecil sekarang. jadi kita sepakat Ya. waktu ini untuk buat event di tahun ini Ya. itu dari Seke Pelayang Badung. Hmm. Munculnya nama Seke Pelayang Badung ini akhirnya iseng-iseng akhirnya koordinasi sama yang punya link di kabupaten. Ya. Akhirnya Pemerintahan maksudnya. Ya, pemerintahan. Ya. Habis itu kita buatlah SKT. Apa SKT itu? SKT jadi legalitas komunitas gitu. Oh, Ya. ya. Kalau sebuah organisasi itu mungkin KTA-nya ya. Ya, Anggotaan gitu lah. anggotanya ya. Ya, benar. Ini ada juga. Ada juga. Berarti udah resmi nih. Udah resmi. Oh, iya, Oh, resmi. kita liatin dikit kan biar Ada. ketahuan. Oh, bawa arsip sini. Wah, siap sudah. Ini. Ini SKT kita Seke Pelayang Badung. Ini tanda tangan siapa nih? Tanda tangan dari Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan langsung. Provinsi Kabupaten Badung. Ya, Oh. Dinas Kebudayaan. Legal. Ah. Oke, dari Kalau sana sudah legal berarti sudah naik kelas. akhirnya setelah kita bertiga dulu awalnya akhirnya untuk menyelaraskan. Ya. Jadi kita perlu tim yang benar-benar kompak kan itu dulu. Ya, betul. Kita carilah pemain mulai dari Badung Utara sampai Badung Selatan. Kalau Badung itu kan luas banget ya. Luas banget. Ada 6 kecamatan lah. Ini yang kecamatan benar. Berarti kalian ini terbentuknya panitia ini awalnya nggak sengaja ketemu di lapangan, emang sudah temenan? Biasa ketemu di lapangan, tapi untuk ngobrol yang lebih serius kita jarang. Misalnya kan bercanda-bercanda aja gitu sih. Terus kalau kepanitiaan sendiri ini jumlahnya berapa banyak? Kan nggak mungkin bertiga aja. Ya, benar. Kalau kepanitiaan kita ambil yang memang ada di
bidangnya kayak modal fotografer, Ya. habis itu ngambil di branding eventnya seperti apa. Ya. Itu totalnya 30 itu inti 30. 30 inti. Ya 30 inti. Di luar itu nggak ada lagi. Di luar itu jadinya totalan 52 orang untuk panitia penyelenggara. Iya, iya, iya. Cuman yang inti yang memang bisa dibilang head-headnya sekitar 30 orang. 30 orang. Berarti main bareng-bareng, main layangan di lapangan, saling kenal, gabut buat acara. Ya. Weh, kini nak kreatif tuh gabut ngai acara. Gabut ngai acara. Oh, mau nente gabut ngambul. Minum bro. Ini bukan pajangan ini. Ini bisa diminum bro. Ya, kita tos dulu ya, Raja Rimba. Ya, tos Raja Rimba ya, Oke. sukses setiap buat acaranya. Ya, Set, sekarang- Jess, pet. Ya. Segar nggak? Mantap. Wah, ya, mantap. Oke, selanjutnya. Nama eventnya kan Pelayang Badung Kite Festival. Ya. Ini kan bawa nama Badung. Kalau boleh tahu nih, sebagaimana terlibatnya Pemkat Badung. Wah, Itu. tadi ada legalnya. Ini seru nih, ini seru. Harus dibahas satu Iya, persatu benar-benar. sekarang nih. Yuk. Untuk nama event Pelayang Badung Cat Festival ini Ya. sudah pasti keterlibatan dari kepemerintahan ada. Nah di struktural kita, kita punya pembina yang kebetulan anggota dewan. Ya. Pembinanya ada Haji Anam Gumanti, setelah itu Haji Lanang Umbare dan Pak Yudane. Itu Nah, orang Pemkap semua. Pemkap Sumnat. Yang satu dari Kute, Ya. satu dari Petang dan satu dari Penarungan. Setelah itu kita juga diskusi sama ini biasanya sharing masalah event itu sama Ligong Dimayun yang ada di Kominfo. Oh ya, kemudian yang Dan admin- juga- admin itu ya? Ya, nah, habis itu sama Yono Badung. Oh, Yono Badung. Yono. Biar ada tes anak muda ya. Ah. Jadi kita biar tahu keperluannya. Ini kan ngomongin Badung nih ya. Oke. Sorry ya mungkin agak nyeletuk ya di luar dari ini apa namanya. Saya kan pernah dapat masalah kemarin nih. Ada hubungannya sama yang kemarin nih. Nah, gini. Pangsing kerak pin pelik. Udah. Jelas jadi kunci ini. Ya, udah. Pertanyaan saya ada hubungan apa enggak? Nah, Nggak ada. saya Di bisa luar pastikan itu enggak, karena kita memang basicnya dari para pemain layangan. Jadi kan tahu kebutuhan para pemain itu gimana lah, Bang. Ya. Jadi tujuan kita membuat event ini untuk memberikan ruang teman-teman pemain layangan agar bisa tetap eksis di bidang hobinya mereka. Oh Gitu iya, sih. iya. Berarti sama sekali nggak ada hubungan sama yang Sama kemarin sekali ya, nggak di ada luar hubungan. itu ya. Gini sih, Bli. Gimana tuh? Hmm, Soalnya identik dengan nama Badungnya ini. iya sih benar. Ya kan? Ya. Begitu dengar layangan Badung, ini Badung, di Badung ya. Mungkin sugestinya orang tuh berpikirnya ke sana. Benar. Seperti itu karena Ya. yang namanya sebuah brand atau tagline itu kan kaitannya itu istilahnya sudah jejak digitalnya nggak akan bisa hilang gitu. Mungkin itu sih nanti mungkin teman-teman di sini juga biar nggak terkontaminasi lah ya dengan hal-hal yang tidak benar di beberapa festival layangan sebelumnya. Jadi teman-teman yang dari Sikap Layang Badung ini adalah memang nama Badungnya sama dan ini juga sudah legal, sudah saya cek juga. Jadi buat kalian teman-teman akan buka pendaftaran ya. Ya, buka Ya, pendaftaran. yang ingin daftar jangan ragu karena di sini sudah jelas semua segala persyaratan dan regulasinya juga sudah jelas seperti itu. Nah, terusan selanjutnya nih saya juga baca di sini ada tagline Mungkah Loka Badung. Woi, serem aja nih. serem. Apa sih tujuan dari tagline itu? Nah, apa ada maksud tertentu atau seperti apa atau ada campaign-campaign apa yang ingin diangkat di festival kali ini? Nah, kalau misalnya tadi Kak gue bilang kan Ya. ini masih aromanya masih aroma pemain lama. Betul. Kayak kemarin yang bermasalah itu. Ya. Kalau di sini yang kami susun kata-katanya mungkah loko Badung, mungkah itu kan membuka, Li. Betul. Jadi selain mengartikan dari membuka lembaran baru, Ya. maunya kita tuh sebenarnya dari layang-layang kita bisa mengharumkan tanah kelahiran kita, Li. Sampai menuju angkasa gitu. Jadi kan yang identik sama layangan itu kan pasti langit dong kan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkah loko Badung nih kita kemas menjadi jadi kebanggaan kita melayangan bisa mengharumkan nama kabupaten sampai keluar angkasa. Wih, mantap tepuk tangan dulu, weh. Memang mantap ini ya. Selanjutnya siapa saja yang sudah terlibat dalam proses event SPB ini? Oke. Ya, siapa yang terlibat? Mungkin dari Pak Bendahara mungkin Ada? yang terlibat dari segi sponsornya mungkin udah siapa aja udah
Kalau masalah sponsor dari Go. Tunggu ya. Pokoknya ngedong pes. Gedung pes sama nerima pes. Kalau sponsor dari Go aja ada. Sponsor siapa aja? Kalau sponsor, weh, sudah pasti Raja Rimba, Singaraja. Wah, Wih. Singaraja. Singaraja, setelah Ya. itu sing main-main, Ya. ya sudah pasti. Setelah itu dari Ada lagi beberapa sponsor yang besar-besar. Krishna Oleh-oleh, Krishna Oleh-oleh. Krishna Oleh-oleh, habis itu Mikober. Oh, Mikober. Mikober. Woi, makan lelah terus level 2. Terus Mikober, habis itu BPD. BPD. Dan itu ya sih yang baru. BPD kan bersama membangun Bali. Iya, ya. benar dong. Dari layangan kita membangun Bali. Itu aja ya? Ya itu aja. Mungkin ada lah sponsor-sponsor Ya. pendukung yang kecil-kecil itu ya masih ada semuanya. Masih ada. Dan ini masih open sponsor nggak? Masih open sponsor. Masih open sponsor. Ya. Nah ini nih ada nih pertanyaan nih. Yang setiap komunitas layang-layang taraf kabupaten itu harus menyelenggarakan gerakan di wilayah kabupaten itu sendiri. Kan Ya, itu kan? Benar. Kenapa kalian sepakat adakan di Padanggala? Nah ini tempatnya di Padanggala kan ya? Ya, Nah, ini agak berat sih sebenarnya. karena Padanggala itu kan bukan Badung ya? Ya benar. Jadi Mungkin itu ya terkaitannya tempat nggak ada ya? Ya, Atau benar. gimana? Coba diceritain nah, dulu. jadi kita sebenarnya awal kita merakit event ini, event layang-layang ini kita udah cross check di area Badung. Ya. Kita udah dapat waktu ini di daerah Badung Barat, daerah Cemagi namanya. Di Cemagi itu tempatnya luas, oke, anginnya halus, pas lah untuk main layangan. Halus. Ya. Nggak cuma rambut cewek aja. Ya. Akhirnya halus. Setelah itu kita bertiga kebetulan ke sana, Ya. saya Yanadi sama Dein. Oh, ini lu nggak sana, tunggu sana. Itu jam berapa ke sana waktu itu surveinya? Waktu itu sore sih. Sore ya? Sore. Sore Kalau jadi layangan biasanya kan dari lomba biasanya dari apa siang kan? dari jam 10 pagi ya? sampai jam 4-an Jam lah. 4 ya. Itu angin paling produktif ya. Ya. Jam-jam segitu. Oke. Kalau kondisi angin sih nggak stabil sih. Nggak stabil ya? Maksudnya setidaknya tempatnya layak, para layangan udah pasti excited. Karena kita perlu jangkauan buat narik Ya, itu untuk ya, narik yang itu. agak panjang ya istilahnya. Ya, agak benar. luas ya. Ya. Setelah itu kenapa bisa di Padanggala mungkin? Nah dari Cemagi itu Oh. kita bilang iya ya bagus tempat bagus. Tapi kita nggak koordinasi sama pihak desanya. Oh, itu bulan apa waktu itu survei? Itu Mei. 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 Baru kemarin dong. Ya baru kemarin Mei. Oh. Akhirnya sudah ada sedikit titik terang. Ayo kita langsung ke Cemagi. Gitu. Oh. Setelah Cemagi Oh, carinya basah. basah. Iya, jadi kan nggak bisa dipakai main layangan. Waduh, carinya basah nih gimana nih? Untungnya waktu itu belum mengeluarkan pamflet. Oh. Rencananya kita sebenarnya eventnya di bulan Juni. Tapi pendaftaran udah buka? Belum juga. Belum. Kalian nyetusin acara ini kapan inisiatif yuk buat lomba tuh bulan apa? Dari November sih. November tahun kemarin. Oh, cuman survei tempatnya baru di bulan Mei kemarin. Mei, nah. Oh. Terus habis itu? Nah, setelah itu fix udah nggak bisa nih di apa namanya? Di Cemagi. Ya, Akhirnya agak meredup semangatnya. ya. Setelah itu kumpul lagi sekali adalah info ternyata pergerakan kita itu sudah cium sama pihak Pelangi Bali. Pelangi Bali itu yang memang manajemen Ya. lomba layang-layang di Bali. Berarti mereka udah dengar. Udah dengar. akan ada lomba ini. Ya. Nah, terus ah? Akhirnya diundanglah sama Pelangi Bali Ah. untuk ikut rapat Oh. waktu itu. Akhirnya di rapat tuh kita pembahasan masalah Tapi waktu kalian diundang rapat tuh kalian tahu nggak mau arah pembicaraannya? nggak tahu sih, Nggak tahu. nggak tahu. Berarti rada mikir juga ya? Ya. Kenapa ikut rapat kayak gitu berarti ya? Terus ah? Setelah rapat, akhirnya di sana dibilang lah, kalau misalnya event ini ingin terselenggara, yuk bareng-bareng di Padanggala kita serentak. Oh. Itu serentak dari awalnya Pelangi Bali, setelah itu nanti ada Piala Gubernur. Iya. Setelah itu baru kita. Oh, Jadi di bulan Juli nih sebelum lomba kalian udah ada lomba ya berarti? udah ada sebelumnya? lomba. Oh, iya ya. Oke. Berarti itu yang memutuskan kalian kenapa membuat di Pantai Padanggala. Ya. Dan itu juga ada dukungan dari pihak Pelangi Bali dan teman-teman kan itu yang buat event-event layang-layang se-Bali itu juga diundang sama. Iya. Oh, ayo Badung bisa gitu. Oh, Akhirnya kita iya. ayolah bisa pasti Berarti gitu. kalau peserta lomba itu bisa dibilang dia ini kan ada 3 lomba tadi saya dengar. Ya, Ada kemungkinan dia ikut ketiganya ya? pasti. Pasti ya. Itu pasti. Kan artinya pangsnya rugi ya lah ya modalnya. Iya, Ya, benar. kejang barang kan ada peluang untuk menang itu kan di masing-masing pasti ada jadi Ya, gitu benar. kan. Karena yang suka dengan hobi lain-lain kan signifikan orangnya ya. Astungkara event ini sukses di tahun 2023. Ya. Ya kan? Rencana ke depannya bagaimana, Bli?
Jadi teman-teman gimana rencananya? Kalau andai kata nih sukses, tapi harus sukses ya, harus sukses 2023. Apapun yang akan teman-teman lakukan ini kita harus prediksi dari awal, ya kan? Bisa dibilang kerja yang baik akan terlihat sempurna apabila dikerjakan dengan desain. Jadi kalian ngedesain dulu baiknya seperti apa, jadi try and errornya kalian juga bisa tahu lah. Oh kekurangannya di sini nih dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, planning ke depannya mau seperti apa? Andai kata ini sukses. Kalau kita sih waktu ini, karena ini kan yang sekarang nih kita nambahin 2 lomba, Ya. yaitu lomba kober. Oh, lomba kober. Ya, lomba kober itu kayak waktu main layangan 2000 tahun 2000-an tuh, kalau udah melayangan udah pasti identik sama kober. Ya. Jadi apa namanya? Sering berjalannya waktu terkikislah kober itu. Jadi kita mau bangkitin itu. Berarti kober itu di lomba layang-layang sebelumnya sudah pernah ada? Sudah pernah ada tapi tidak dilombakan. Tidak dilombakan. Ya, Sekarang unsur ini kobernya dilombakan? ada. Dilombakan. Oh, yang kober kayak bendera kayak gitu kan? Ya. Oh. Tapi kan setiap layangan, setiap seke pasti bawa kober kan biasanya? Belum tentu sekarang. Belum tentu ya? Ya, karena kalau dulu bahasanya orang melayangan tuh pakai, anggap sekarang layangan Banjar kan gitu beli. Jadi setiap identitas Banjar tuh ditulislah di kober zaman itu. Jadi kita ingin membangkitkan lagi kan itu mana? Tidak. Tapi itu tidak ada keharusan kan si seke itu, si komunitas itu untuk bawa kober? Tidak ada sih. Tidak ada kan? Kecuali dia mengikuti lomba itu. Tapi sejauh ini hektiknya orang bawa kober tuh seperti apa? Misalnya, kakak apa sebatas apa orang tuh harus bawa kober? Hanya sebagai penanda bahwa dirinya dia dari komunitas itu, memperkenalkan komunitasnya atau seperti apa? Cuma memperkenalkan komunitasnya sih beli. Oh. Gimana kira-kira benar deh? Itu ya? Itu dah. Kalau sekarang dilombain, Dilombain. tentunya ada syarat persyaratannya dong. Ada. Itu harus seperti apa tuh? Syaratnya dia harus menang atau kayak gimana itu seperti apa? Dia pingin menang tuh syaratnya kobernya gimana? Harus gede? Ya benar. Apa harus gimana itu kan saya nggak paham sampai Ya, sejauh itu. Kira-kira apa itu? Pak Ian mau jawab? Iya bisa. Ya gitu. Akhirnya bicara. Akhirnya bicara benar. Mungkin untuk regulasi persyaratan lomba kober nih kan ya. Nggih, Pertama kan dimensi ya. dimensi. Dia besar tapi bisa berkibar kan. Ya. Kedua itu nilai historinya dia. Mungkin kober itu udah dari tahun lama kan ya. Itu ada nilai plusnya juga. Itu dan lain juga. Oke. Untuk desain juga keharmonisan dia. Oh, desainnya. Ya. Yang paling tinggi itu nilainya di mana? Yang Di balance itu legendnya? Apa di keharmonisan, kibarannya? Apa di legendnya, desainnya? ukur sama itu balance semua. Balance ya? Ya. Semua punya jatah nilai yang sama ya? Nih. Istilahnya kalau kita 100% nih semuanya 25 25 Ya, 25 25 benar. seperti itu. Oke. Oh ya berarti nyetok kober beli pidan-pidan Lama, bawa ya. jani pesus stok. Pesuang boleh jadi. Pesuan. Walaupun breng-breng ya, itu ada nilai plusnya. Betul. Vintage, Historinya. vintage itu mahal, Bro. Ya benar. Berarti yang mau dia pidang ngayaknya cenik nyesel jadi ya. Cenik cengain lah. Harusnya gede nih. Benar. Oke, Kan oke. ada minimal size-nya nih ke Minimal size. Kira-kira ya menurut pengalaman kalian tuh koper paling besar tuh yang pernah kalian lihat tuh berapa? Besarnya. Dulu berapa ya Pak De? Sampai Harganya plastik. 5 meter nggak kira-kira? Lebih. Wah, Lebih. lebih. Plase 15 kali 7 loh salah. Oh ya? Ya. 15 kali 7. Iya. Ya. Tapi kalau ini dibilang nilainya sama, berarti kalau memang kondisi saat itu nggak ada angin, semua nggak akan goyang kan jadinya kan? Itulah nilai plusnya yang bawa kober kecil. Oh. Alamnya menang. Jenik yang ngidang gini, mun gede, lu angin gede. Maka serang layangan yang enten. Ya. Apa saja kriteria penilaian teknis syarat untuk bisa menghasilkan juara untuk layangan jenis bebean, jangan, pecuk, kuir sama cotek. Waduh, ini mulai seru nih. Mau mulai nih medakon tentang syarat-syarat. Nah, mungkin teman-teman satu-satu dulu dijelasin. Ya. Udah. Untuk layang-layang sih sebenarnya pada umumnya itu sama artinya Ya. jenjang nilai yang kita buat itu artinya yang namanya layang-layang kan pertama harus terbang. Betul. Harus terbang. Untuk mencari nilai juara artinya nilai poin plusnya itu Ya. ada namanya istilahnya jajar tali artinya bagaimana layangan tuh nambung artinya ngangkat nah artinya ngelok balance serasi nggak di bawah lah layangannya tuh main artinya bukan Ya. tapi sekarang banyak gini loh pemain gini kan tuh
pemain-pemain layang-layang itu kadang-kadang salah persepsi mereka. Saya sebetulnya seperti apa itu? Layangan nambung itu dikira metegah-tegahan layangan gitu. Kalau Sebenarnya- ketegangan balik ke talinya dah. Iya. Kan misalnya regulasi kita 200 meter ya 200 meter aja sih sebenarnya karena layang-layang itu kelihatan bagus Niko dengan ketinggian segitu gitu loh proporsionalnya dia kelihatan bentuk artinya Ada semua warna- regulasi panjang tali halus berapa nggak? ada. Oh, ada ya? Iya. Paling yang- panjang berapa? 200 meter lah 200 meter. maksimal. Terus kalau dia lewat dari 200 di dis. Nggak harmonis ya Kak Gu. Layangan tuh udah bentuknya udah kurang kelihatan. Karena kita artinya- sudah hitung di awal ya Iya, semuanya ya. proporsi warna skala warna itu kan hancur ya di atas sudah nggak kelihatan harmonis gitu Iya. sih. Yang kedua itu ada di guangan, Iya. suara guangan artinya kalau guangan putus misalnya guangan mereng atau bagaimana itu udah dicoret terus sama ada petugas juri pantau namanya Kak, juri pengintai gitu. Ini juri pakai berapa ya? Jurinya Berenang. ada juri utama 6 Oh, sama juri pantaunya 14. 14. Ya karena Riskan. riskan Ya, juri ya. pantau itu. Kayak misal biar nggak nanti waktu layangan yang nuncap bisa Dapat juara. dapat juara nilainya bagus tapi dia nuncap gitu. Juri itu diekspos nggak pada saat perlombaan? Ini juri, apa diam-diam dia ternyata ngejuri? Diam-diam sih biasanya. Diam-diam ya, kayak Tapi Intel gitu. ya, tapi kalau misal pemain biasanya tahu dari gestur Ya, badannya. ya, ya, ya. Oh, ini si dia nih. Ya, nah, karena gitu. pemain itu aja. Iya, itu dah. Bedanya pemain sama pelatih itu aja. Pemain semua pelatih. Terus kalau yang lain gimana bro? Tadi itu untuk jawab untuk semua jenis layangan. Ya. Apa ada khusus nggak misalnya bebean penilaiannya seperti apa, jangan Bisa seperti dikhususkan apa ya. gitu. Bisa dikhususkan nanti lagi. Artinya itu dah pada umumnya itu kan Ya, pada saya bilang umumnya umumnya Ya, segitu dulu. umumnya. Yang ketiga itu ada poinnya untuk misalnya bersentuhan itu kan Ya. artinya membandung lah Oh layangan. gini ya. Rusak Ya. udah out lah pasti itu. Kalau Oh. untuk keseluruhan Keduanya juga, berarti? ya kalau misalnya Keduanya. udah nggak harmonis layangan kan Oh. rusak misalnya udah Ya. out. Pernah Misal- saya lihat di ini itu, tadi saya potong di Instagram lagi naik itu langsung gitu dia berkilit gitu tuh. Itu udah nggak boleh ya? Nggak boleh udah out ya. Oh. Kecuali dikit. Ya. Jadi dia. Iya. Dikit nyerempet maksudnya. Nyerempet dikit tapi sama-sama utuh. nggak Masih masalah. utuh, masih harmonis lah artinya. Nggak masalah. Ya, ya. Kalau parah ya udah gugur. Parah ya. Karbon Kalau kayak gitu tuh siapa man disalahin bro? Kalau kayak gitu tuh Tetap kedua sudah belah resiko pihak. ya namanya ya. Ya, resiko. Sama kayak Resiko kita bawa bermain. motor, jiping jatuh di jalan, ada resiko kita bawa motor Ya, gitu benar. jadinya. Terus kalau untuk jangan nggak ada ini Kalau jangan ekor atau apa? ekornya artinya kebat gleber ini kok Ya. ekor istilahnya kan gleber kan Hmm. glebernya itu kebat biar nggak melintir gitu Ya, loh. ya, ya. Kan nggak harmonis ya layangannya. Ya, ya, ya. Gitu Itu ada ini nggak kategori dia istilahnya panjang berapa gitu ada nggak? Kalau itu kan udah ada sikutnya itu ukurannya udah ada ya. artinya misalnya yang 5 meter ya harus segini panjang lebarnya Tapi rata-rata semuanya pasti sama ya? pasti Iya. sama. Sama ya. sesuai ukuran layangan. Hmm. Kita udah ada ukuran pakemnya. Betul, betul. Kalau untuk yang lain gimana? Pecuk, kuir, Hampir sama cotek, nih. hampir sama ya? Iya. Regulasinya kayak gitu Tetap ya? jadi poinnya itu kan jajar tali, elok, keseimbangan elok, guangan gitu kan. Hmm. Keharmonisan kan dari total dia. Ya. Ya sama yang dibilang sama Pak D itu kalau guangan putus tercaket kan udah gugur. Ya. Udah masuk gugur. Ya. Tali timbang melintir Ya. kita gugurkan juga. Oh. Berarti dari dia awal dia mau tarik itu, pasang kuda-kuda mau narik itu semua sudah ada penilaiannya ya, bisa Sudah. dibilang kayak gitu ya? Sudah. Sampai turun Sampai lagi. Sampai turun, dia sampai proses mau naik dan di atas pun juga itu sudah ada penilaiannya. Ya, benar. Nah turunnya gimana? Ada Itu dinilai juga? penilaian nanti. Naik utuh, turun utuh. Tengah aja. Dari 1000 kak gue nyari 6 ranking gimana harus Iya, tengah. Iya ya loh. Ya, 1000 ya. Ya. Ribuan. Memang mengurasi sebuah apa ya, sebuah turnamen ini memang paling susah tuh untuk menilainya. Itu kita harus detail. Kalau nggak kita detail, punya argumentasi sendiri, nanti yang nggak terima itu yang bakal Ya. Ya. komplain benar. ke kita gitu loh. Jadi bumerang. Makanya menurut saya sih sebagai panitia, apalagi tim juri itu harus tegas dia memutuskan suatu keputusan seperti itu menurut saya. Oke, nah terusan selanjutnya, kesulitan apa yang dihadapi para tim juri pada saat penilaian? Nah, ada nggak kesulitan kira-kira? Banyak. Kan Lumayan. nggak sekedar Ya Pak D. jadi juri itu memang dari segi ya gimana ya, sang Suratmo nih modelnya. Dia yang menentukan, apalagi dengan 1000 peserta ini Ya. sampai jadi kalau 10%-nya 1000 masih 100, mungkin sekitar 5% atau 2%-nya aja dia harus kurasi semua. Iya, benar. Itu kan. Itu
apa ya kira-kira ya? Kesulitannya di mana? Yang pertama ya Kak Goya, untuk kesulitan karena seiring perkembangan zaman teknologi artinya sosial media artinya rereangon tuh buat celang-celang ini buat duak artinya melihat di media sosial ada yang upload, ini layangan luang seperti apa gitu. Tim juri di sana dah punyang luang jadi nonton RA lah layang gitu rata hampir 98% dah semua layangan. Aduh, itu pertama. Makanya Nika kembali ke poin yang tadi saya bilang artinya ada kita nyari mengkena artinya kekurangan tuh pangado gitu loh Kak. Itu aja sih dari tiang, mungkin Pak Yanabi mungkin bisa nambahkan lagi. Ya, seperti yang bilang Pak Deng, kita tuh sekarang jadinya mencari kekurangan. Jadi kekurangan tadi. Karena Bukan mencari kelebihan ya. Iya, karena layangannya ini sama Semua bagus ya. Jadi kan poinnya kita yang pertama ya pasti posisi, Iya. abah layangan pasti, dan yang pasti kan hokinya dia ya Bang. Hoki ya. Ya. Balik ke hoki ya. Iya. Belum tentu tim besar nih pasti juara nggak. Benar. Ada nggak juara yang mungkin dari teman-teman berpengalaman, karena teman-teman kan pemain dulu. Ada nggak satu komunitas tuh dari awal ikut tuh terus dapat juara terus? Apa pernah dia pasang surut jatuh bangun kayak gitu juga? Pasti ada. Pasti ya. Ada. Karena balik ke hoki itu tadi Iya. ya lagi ya. Kita kan bermain dengan alam, Ya, ya. dengan peserta yang banyak, Ya, dan ya. semua sekarang kan udah pinter. Ya, betul. Kalau dulu mungkin ya kita kan main aman sendiri-sendiri ya. Ya. Entah mainnya jauh, sekarang karena poin penilaian kan memusat ya kan. Ya. Ada yang namanya posisi emas ya kan. Ya. Semua bakal di sana untuk Berlomba-lomba ya, untuk mencari berlomba posisi itu. posisi terbaik. Berarti posisi menentukan prestasi juga di sini. Ya, Ya. pasti. Ya Di kalau mana-mana ya. Kalau layangan bagus naikin jauh kan Wih, udah memang. ya istilahnya kalau kita nilai semua kan kita Ya, cuma ya, nyari ya. 6 Ya, dari ya. per kategori. Semua bagus. Kalau bebas dia naikin ujung boleh, sana boleh. Ya. Nyari juara 100 dapat kan enten. Gitu jadinya. Nah, terus posisi itu mungkin kan sudah ada yang survei pasti nih kan dari tim layangan masing-masing ini. Itu gimana caranya Nah. dia dapat posisi ini, posisi Di itu? sanalah skillnya dia. Pertama skill bermain. Skill bermainnya dia. Yang kedua memang dari Ada ditentukan enggak? Ada ditentukan enggak? Kamu di sini berdiriin, kamu di sini, kamu di sini. Oh. Nggak ada sih. Kan namanya lomba Kak Gon. Dibebasin. Berlomba-lomba. Berarti datang lebih dulu dong berarti? Atau gimana? Naik lebih dulu. Oh, naik lebih dulu. Iya. Tapi dipanggil per kategori itu berarti. Iya. Sesuai Ya, sama. bendera lah. Oh. Ya berarti dulu-duluan juga ya berarti ya. Ya, Ya bisa dua-dua. bilang kayak gitu jadinya kan. Cuman bedanya nih dengan perlombaan lainnya, kalau perlombaan lain tuh juri itu mencari kelebihan. Kalau ini karena semua bagus, cari kekurangan gitu. Sih jadi. Untuk Gitu jadi. mendapat kelebihannya. Untuk mendapat yang paling bagus. Iya, dua diputer. Siap. Nah, andai kata nih ada force major nih ya. Keputusan Dewan Juri bila mana kondisi hujan angin. Nah, habis itu ada angin tidak mendukung dan hambatan kondisi alam lainnya. Itu seperti apa kira-kira? Mungkin kalau dari hujan angin demun gitu. Ya, hujan angin. Tetap daya tahan dia bertahan di udara. Ah, Siapa yang berani naikin ya. bertahan lama walaupun ngeged lah kan ya. Ya. Yang penting dia bertahan Berani, aja. berani juga. Kalau Berani logisnya, Bro, mungkin saya nggak paham di sini. Layangan gede apa layangan kecil yang memungkinkan bisa naik pada saat hujan angin? Oh, belum tentu besar Nggak kecil. memungkinkan. Tergantung gitu ya? konstruksinya dia. Konstruksi. Oh, balik konstruksi jadinya. Kalau besar tapi lemes dia kena angin keras sama hujan kan pasti hancur layangan. Iya, 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 iya. Konstruksinya. Karena Dan- air itu dia bawa beban, Beban, yang beban. nempel di kain seperti Iya, itu ya. benar. Oke, oke. Hancur biasanya. Tapi kalau hujan angin kan kencang pasti kan. Nih, Memungkinkan naiknya kan besar sebenarnya kan. tapi hancur dia. Layangan hancur. Hancur dia. Dia berani apa enggak? Berani apa enggak? Kan layangan lagi. Oh, ada risiko di sana. Ya, ada risiko. Oh, seru. Begitu juga Terus, kalau terus, anginnya terus. lemah, pasti yang punya layangan lemes, Yang ringan lah. yang ringan, Ah, yang dapat Pastinya gitu. anggap yang lebih konstruksinya lebih bagus, lebih kokoh kan, apa pasti beban, hmm, pasti naiknya nggak maksimal kan. hmm. Nah, yang ringan nih pasti dia unggul. Kan daya tahannya di udara bisa lebih lama. Tapi pada saat dia bawa layangan itu dari kalian tim panitia atau tim juri ada ngecek konstruksi mereka masing-masing nggak? Iya. Ada penilaian nggak di sana? Nah, ada Itu sih. emang udah. Cuma ukuran aja Paling sih. Kita size-nya taunya dia aja. pada saat dia naik aja ya. 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 Di situ kita tes apakah sesuai apa enggak, dia kan gitu aja Ya. berarti kan. Biasanya sih di size kan. Jadi Size ya? modelnya sekarang kan ada layangan bebean big size Ya, dan apa namanya janggan buntut big size. ya. Jadi waktu di udara misalnya
posisinya udah oke, habis itu setelah turun mendarat dengan mulus, biasanya diukur dah lagi. Kayak contohnya panitia yang ukur. Jadi misalnya yang ukuran 7 meter, 7 meter udah posisi oke, ini bakal jadi juara 1 udah misalnya. Habis itu ada yang turun yang sama bagus tapi habis itu diukur size 720 misalnya, dapat dia plusnya gitu. Jadi biar sama-sama jalan sih ini regulasinya. Iya. Oke. Nah, terusan nih selanjutnya nih. Apa tanggapan dari tim juri untuk para pelayangan era sekarang? Nah, dan dari sekian banyak ada keluh kesah dari kekecewaan para pelayangan dari segi penilaian. Nah, itu seperti apa, Duh? Agak makin jamnya bertambah makin sulit pertanyaan. Ini ya untuk keluh kesah dari juri lah dulu. Ya. Kalau tim juri ini kok sudah berusaha kok menampilkan semaksimal mungkin untuk kesuksesan event kan dari nih hasil dulu Kak Goya, hasil juara. Tim juri sudah sangat bekerja nih kok, artinya tanpa membela satu belah pihak gitu ya. Mariong lah timpal yo Bang juara. Nggak ada. Kalau kita dari tim juri netral lah, artinya nggak ada yang namanya membantu timpal bantu deh, nggak ada sama sekali. Karena apa? Kesuksesan kembali seperti yang bilang tadi nih, kesuksesan sebuah event itu karena hasil. Yang buat jelek hasil aja kayak wah medagang ini sing peserta berarti nggak ada istilah power orang dalam tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita jujuran aja Karena sih. basicnya dari pemain juga sih. Iya. Karena kan ini event pertama nggak sekarang. Sampai ketemu September kan berapa banyak event. Oh kemarin dia gini leangku kan bisa itu bisa terjadi gitu. Itu Tapi sih. ada nggak mungkin yang teman kalian atau apa tuh tahu kalian buat acara tuh japri bani gini ada nggak gitu? Kalau misalnya itu sih nggak ada kok. Nggak Karena ada, udah pada dewasa untuk cara bermainnya. Iya. Kalau misalnya bisa dibilang kalau pelayang baru-baru tuh mungkin saja, tapi nggak terjadi di event kita belum sih. Iya. Bukan nggak seperti itu, karena kan event ini tujuannya memang kita buat event yang real 100% transparan gitu Betul. sih. Total juara ada berapa? Total juara ada 17 ya? 17 kategori kalau Dari semua itu dari semuanya berapa? 17 kategori. 17 kategori. Itu udah kali 6. 17 kali 6. 17 kali 6. Iya. Sekitar 50 sekian, 60 sekian berarti ya? Iya, Ya, segituan. Target peserta Target peserta di atas 1000 lah. di atas 1000 lah. sekarang udah tercapai Sekarang kan kita pendaftaran baru via online aja. online. Ya. Online-nya dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 27 Juli. Itu bukanya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu nanti ada adminnya memang khusus adminnya. yang ngurusin itu. Ya. Kalau misalnya offline itu dari tanggal 17 Juli Ya. sampai tanggal 27 Juli. Itu di kantor Majelis Desa Adat di belakang Gor Purnakrida. Terus selain tadi lomba kober dan Ya. lomba-lomba propel, ada hal yang beda nggak nanti di lapangan dari festival-festival layangan sebelumnya? Mungkin ada hiburannya atau apa? Masih sama seperti event-event Masih kemarin? sama seperti event kemarin. Karena mungkin kedepannya saya sih harapan kita dari Sekap Layang Badung kita maunya lebih ke event yang luas gitu Kak. Jadi nggak tentang layangan aja. Misalnya ntar UMKM-nya ada, anggap Ya. sekarang kalau bahasanya lomba layang-layang itu kan kayak masih image-nya di Bali tuh nyemak game memocol kan gitu bahasanya dulu. Kalau kita maunya mengemas event layang-layang tuh keren. Ya. Jadi kayak ada UMKM-nya, anggap sekarang nak melali aja tunangnya gitu bisa. Itu makan, nggak mau panesan, udah ada Ya. tendanya untuk makan. Habis itu kadang-kadang sih permasalahannya di bahan, misalnya seperti layangan kan perlu tali untuk merakitnya. Ya. Tapi di saat lomba lupa buat tali, dagang talinya jauh. Maunya nanti ada stand-stand itulah, Stand-stand kayak modelnya UMKM ya. yang menyediakan itu. Penunjang dari suksesnya sebuah layangan itu. Ya Gitu, itu kan? maksudnya. Jadi kan lebih gemanya lebih luas. Bagus itu. sih. UMKM Untuk nextnya, untuk makanannya, Ya. untuk penggiatnya juga ada. ya penggiatnya ada. Setelah itu kalau memang nanti ada unsur kesenian yang berbau budayanya, mungkin hiburan budayanya ada. Ya benar. Mungkin kedepannya bisa dilakukan kayak Ya. gitu. Nah, mungkin untuk kali ini kita istilahnya try and error dulu ya. Berarti ini yang pertama. Yang pertama Kalian yang pertama ini kan, Ya. tapi sebelumnya udah pernah terlibat kan.
sebelumnya sudah pernah terlibat? Maksudnya buat lomba di luar dari komunitas ini udah pernah? Oh, sendiri-sendiri sudah. Sendiri itu maksud saya, udah kan? Sudah. Ini kan pertama kalinya ini Ya, kan. pertama kali ya. Jadi kedepannya Kita kolaborasi. mungkin 2024 bisa kolaborasi, ditambahin lagi dengan gimmick-gimmick apalah seperti itu. Ya, benar. Woi, keren banget. Oke, yang terakhir nih, pesan-pesan untuk para pelayang musim 2023 ya. Ini harus satu-satu nih. Satu. Dari udah. Pesan-pesannya. Yang pertama ya dari saya pribadi, nikah dah artinya seperti tadi hasil penilaian lomba kita itu artinya sudah berusaha dari tim juri menampilkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, Ya. biar pangtan jangan reangon tuh uyut masalah juara kan di sosial media gitu loh. Jelek aja nah sana tulis kan nih. Ya. Gitu loh. Habis itu kalau untuk tertiban di lalu lintas sudah kita karena layangan sudah ke knockdown, sudah Ya. sangat bagus. Ya. Saya sangat apresiasi untuk kreativitas teman-teman Reangon semuanya. Ya mungkin segitu dari saya dulu, mungkin Pak Yanadi mungkin ada yang menambahkan lagi. Kalau untuk dari tiang ya, Ya. emang itu dah masalahnya sekarang kan emang banyak seperti yang dibilang Pak Din itu nih. Ya. Setelah penilaian, setelah lomba itu pasti ada ributnya kan. Ya. Emang kalau kita pun kerja semaksimal mungkin pun Sempurna mungkin. ya yang namanya manusia kan, Ya. pasti ada kesalahan. Betul. Terus karena kebutuhan kita ini emang dari ribuan layangan hanya mencari beberapa kan. Ya. Nah kasarin orang pasti ngurin suksesmu tuh yang 6. Ya. Iya, harusnya orang sukses semua. Yang dapat gitu. Sebenarnya ya mental kita kan dites nih ya Pak D ya. Ya. Jadi korban sebenarnya. Tapi ya kita pun ya Tiang pun sama Pak D tak pernah yang namanya menawarkan diri nih Ya. untuk menjadi kita nih memang murni ditunjuk ya dipercaya untuk menjadi juri di event ini kan. Ya. Kita pun bakal kerja semaksimal mungkin kan. Ya. Nggak ada yang namanya istilah tebang pilih Pak D ya. Ya. Karena Tiang juga sama Pak D dari pelayang setiap ada event kita pasti ada di sana ya kan. Ya rata-rata semua tuh temen kan ngapain ya kan. Dalam artian harga diri kita yang tercoreng. Nah kasarnya lah di ke lapangan dia yang kan. Ya. Tetap kita maksimal. Ya. Apapun hasilnya ya bagi para juara ya kan nanti ya selamat lah ya kan. Jangan terlalu besar hati bukan. Ya. Yang nggak dapat ya jangan terlalu berkecil hati. Kan masih banyak event ya kan. Ya. Karena Tiang juga sama Pak D basicnya dari pelayang ya yang berbakat rasa kan. Ya. Karena kita terlibat dengan orang banyak Ya. kebutuhan cuman Ya. sedikit sekali untuk juara itu aja sih dari Tiang. efek panjangnya yang kita Ya, lihat ya, ini nggak cuma untuk event ini aja kan gitu. Dan yang utama kan yang keselamatan gitu. Ya, Betul. Karena belum ada kejadian kan di Canggu ya. Tetap keselamatan apa artinya kita tuh juara tapi teman kita ada yang cedera lah. Ya, ya, ya. Kan tetap kita jalan happy pulang happy kan. Betul. Betul. Pak Ketua, ada Pak Ketua yang mau disampaikan? Kalau misalnya dari saya untuk para Reangon Ya. jangan khawatir, untuk tim penjurian nanti kita bakal adakan via online untuk pleno ya gitu Mbak Dia. Ya, live, jadi pleno itu live Kak. Ya. Jadi biar benar-benar tidak ada permainan sama sekali. Betul. Dari versinya juri pantau dari 14 orang ini bekerja dengan jujur kan hitungannya personal to personal. Ya. Setelah itu dari 6 penjurian ini tim juri ini juga jujur. Ya. Jadi kita dari Sekap Pelayang Badung berharap Semeton Reangon bisa mengikuti event ini karena besar harapan kami di event pertama kami seluruh Reangon dari Provinsi Bali bisa mengikuti event ini. Itu ya sih. Tips-tips untuk ikut lomba ini ada nggak? Tadi kan ada kejadian, kecelakaan apa? Mungkin ada tips-tips tertentu nggak yang ikut lomba ini? Mungkin yang mau ngajak anak, mungkin ngajak anak kecil atau seperti apa tuh ada tips nggak mungkin dari teman-teman? Silakan siapa aja? Untuk yang pertama sih dari segi penonton ya Kak Gue ya. Ya. Untuk penonton kalau Tiang imbau sih janganlah di area lomba artinya di lapangan nih Kak. Ya. Kalau bisa dari tempat narik kan lebih aman nih Kak Gue. Ya. Kecil kemungkinan untuk ada sesuatu dan lain hal yang kita tidak inginkan nih Kak. Artinya mau minimalisir artinya nih Kak. Ya, Itu sih. Biar mungkin pemain pang leluasa mesti Ya. bermain di lapangan tanpa ada orang lalu lalang di Ya. tengah lapangan gitu. Biar gampang ya bermainnya biar Kalau untuk ini itu kan untuk pengunjung itu kan. Kalau untuk pemain ada tips-tipsnya nggak kira-kira? seperti yang tadi dibilang untuk nilai penjurian itu Nika artinya posisi emas Nika artinya janganlah terlalu kalau memang layannya nggak bisa untuk nggak memungkinkan untuk masuk
ke posisi emas itu janganlah dipaksa. Jangan Kasihan, paksa. kasihan teman-teman yang udah bagus, sudah layak di Airpolis paksa jadi tak litar. Biar. Hancur itu Pangsa kasihan. udah pokoknya. Itu udah Sobat, kembali maksud. ke konsep awal kita bermain layang-layang itu untuk hiburan, rekreasi. Ya, hiburan, ya. Nah, artinya kamu pangdeman, melayang pangdeman, mulai pangdeman, pang selamat jangan yang itu aja sih. Ya, betul. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan ini dari Selin_Dion. Apakah pelayang Badung dan pelangi Badung itu beda? Beda. 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 Tadi kan dijelasin sudah. Udah di awal Ya, itu kan? udah. Oh, udah dijelas. Dia kan belum nonton. Ya betul. Berarti beda ya? Beda, sudah pasti beda. Oke. Sip. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan Q&A dari Semeton Semen Main. Jadi berbagai macam pertanyaan tadi sudah saya tanyakan juga ke pihak panitia. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe untuk Taksaka Session 2 kali ini. Jadi see you di Lomba Layang-Layang tanggal berapa? 29 Juli sampai 30 Juli. Woi, Di Pantai Pananggala. pendaftarannya di. Majelis Desa Adat Kabupaten Badung. Oke, sampai jumpa di YouTube berikutnya. Seng main see you go up.